ada tamu saya tanya. Bagaimana pendapatnya itu bagus Imam Ibrahim Haji Imaduddin? Silakan. Ya, bagi saya ya, Kiai Imaduddin fi ilmin nasabi ka Syekh Albani fi al-hadithi wasanadi. Jadi Kiai Imad itu dalam ilmu nasab persis seperti Syekh Albani dalam ilmu hadis dan sanad. Oke, tadi adalah salah satu cuplikan voice, di mana voice itu berasal dari yang bersangkutan, yaitu Tubagus Imam Ibrahim. Di mana kita ketahui sosok daripada Tubagus ini ialah menjadi satu moderator ketika menengahi permasalahan debat ketika di Jawa Barat antara tesis Kiai Imaduddin dan kalangan yang diinterogasi adalah dari kalangan Bani Alawi. Kan tetapi mungkin ya bisa mencerahkan kita pada kesempatan ini, di mana terang benderang sudah sedikit demi sedikit terjawab, yang akhirnya terungkap ya siapa sebetulnya sosok daripada Tubagus, di mana saya berpikir awalnya beliau ini adalah orang netral, tidak ada sangkut pautnya, bahkan memihak di salah satu daripada kontestasi, bisa saya katakan kontestasi itu. Jadi ternyata beliau ini adalah yang ada di dalamnya, dan sudah terbaca dengan Kiai Imad, dan mungkin itu juga penyebab salah satunya Kiai Imad tidak menghadiri daripada acara tersebut. Salah satunya dia mengetahui bahwa tidak ada kenetralan moderator untuk menengahi permasalahan ini. Kemudian juga tidak hadirnya dari Robitoh yang mewakili Alawiyah ya, sebagaimana yang tergugat lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi layak sepertinya kita simak secara tuntas videonya apa yang akan diterangkan secara konkret oleh Tubagus. Oke, kita simak. Saya nyimak dari tadi tuh pembahasan. Kalau kita ringkas saja, Gus Zaini, Mas Sugeng. Wala, ini Tubagus Ibrahim, Imam Ibrahim. Iya. Lanjut. Ya, jadi ayah saya itu menggambarkan agama dengan budaya itu sederhana. Agama itu kepala, budaya itu peci atau kopiah. Kalau peci kamu kekecilan, ya rubah pecinya, jangan potong kepalanya. Gitu kira-kira. Wah. Paten sekali. Iya. Jangan peci ikutin, jangan kepala ikuti peci, tapi peci harus ikuti ukuran kepala. Kalau atas nama budaya, orang di Papua pakai koteka, ya harus dibenarkan atas nama local wisdom. Tapi kan pada ukuran syariat tidak benar. Maka yang jadi kepala itu agama, budaya itu peci. Walaupun agama ini tidak bisa berjalan tanpa budaya. Contoh ya, perempuan sholat pakai mukena. Mukena itu kan budaya. Agamanya itu kan nutup auratnya. Tapi mukenanya itu budaya. Karena orang Arab, orang Turki, orang Cina nggak kenal mukena. Tapi bahwa itu adalah budaya. Cukup. Mumpung ada tamu, saya tanya. Jadi kita dengarkan seksama. Saya tidak paham dengan pemikiran Tubagus ini ya. Narasi apa yang dia bangun? Pemikiran apa yang mau dia rangkai untuk membela dari nasab Ba'alawi? Jelas bahasa-bahasa kiasan yang dia sampaikan ini menurut saya ngelantur kemana-mana. Itu makanya di stop sama Gus Zaini kan, karena sudah berkepanjangan, bertele-tele menuturkan kias yang akhirnya kemana-mana, padahal ini hanya permasalahan masalah membedah nasab. Yuk kita simak lagi. Bagaimana pendapatnya Tubagus Imam Ibrahim Haji Imaduddin? Silakan. Ya, bagi saya ya, Kiai Imaduddin fi ilmin nasabi ka Syekh Albani fi al-hadithi wasanadi. Jadi Kiai Imad itu dalam ilmu nasab persis seperti Syekh Albani dalam ilmu hadis dan sanad. Kenapa? Karena mereka sebentar. Ya. Ini sama maksudnya levelnya atau polanya? Polanya. Sama ada polanya. Jadi sama-sama ata bil gharaib. Dan kalau kita bicara level pun Syekh Albani itu tidak sampai yasil ila darajatul muhaddits. Beliau hanya orang yang mustaghil atau istighal bi ilmil hadis. Tidak ada ulama hadis yang i'tiraf kepada beliau bahwa beliau ala annahu minal muhadditsin. Karena derajat
Nggih. Bukan muhaddis tapi mutamaddi. Aywa. Ya, orang yang ulama kita di Al-Azhar dulu menyebutnya al-mushtaghil bi ilmil hadits saja. Ternyata tuh bagus ini diam-diam dia punya rekod di Universitas Al-Azhar ya, luar biasa. Seharusnya pemikiran dia cemerlang karena lulusan dari Al-Azhar ini sebetulnya nggak main-main, kualitasnya luar biasa kalau sudah berkecimpung di suatu permasalahan. Ya, layak kita simak beliau mungkin ya salah satu dari orang yang menempuh pendidikan di Al-Azhar. Oke. Atau alal aksar al-bahith, yakni peneliti. Karena derajat untuk sampai kepada muhaddis itu harus melewati musnad dulu. Sementara kita tahu Al-Albani itu sangat minim sanad, walaupun kita akui dia punya 1-2 guru yang juga bersanad, tapi pada kenyataannya derajat musnid pun dia tidak sampai, apalagi muhaddis, apalagi sampai kepada hafidh, apalagi sampai kepada hakim, kemudian amirul mukminin fi ilmil hadits. Nah, jadi sekarang kita kiaskan kepada Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin levelnya apa dalam ilmu nasab? Apakah beliau termasuk an-nasabah? Ya, atau termasuk apa istilah-istilah dalam ilmu nasab itu? Atau hanya mushtaghil bi ilmil ansab? Atau bahith, peneliti? Nah, karena likulli fannin rijaluh. Semua fan itu ada orang ahlinya. Heran ya, tuh bagus ndak paham, ndak mengerti sampai sejauh ini masih menanyakan kapasitas dari Kiai Imad, padahal sudah jelas Kiai Imad mengatakan bahwa itu melalui penelitian. Kok masih dipertanyakan? Menurut saya beliau ini mengerti atau tidak, paham atau tidak tentang permasalahan ini, menyimak atau tidak gitu loh. Masa sejauh ini masih mempertanyakan kapasitas Kiai Imad yang sudah jelas-jelas di mana Kiai Imad itu meneliti. Makanya poinnya harus tahu dulu, jangan dipertanyakan. Ini Anda berbicara di publik dan permasalahannya ini bukan permasalahan yang baru tempo hari. Ini sudah berlarut-larut lama. Kok Anda yang katanya notabene lulusan menempuh pendidikan dari Al-Azhar, kok poin-poin yang Anda sampaikan kayak Anda paham? Oke, kita simak. Walikulli rijalin fannuh, dan setiap orang itu ada keahliannya. Wa man takallama bighairi fannih ata bil ajaib. Orang yang berbicara di luar dari spesifikasinya, dia akan mendatangkan hal-hal yang aneh, yang muskil. Nah, sehingga saya melihat kesamaan itu seperti Syalbani dalam ilmu hadis. Beliau banyak mensahihkan yang dhaif dan mendhaifkan yang sahih. Dan itu bukan berdasarkan standar ilmu hadis yang mu'tamad, tapi betul-betul dia memberi syarat gharib. Orang Wahabi membelanya dengan beliau punya manhaj muayyan katanya. Satu manhaj khusus. Kalau semua orang yang merusak struktur keilmuan yang sudah mapan selalu dibenarkan dengan istilah mempunyai manhaj khusus muayyan, maka ya udah, dokter ahli mata suruh ngoperasi kelamin. Dokter kulit suruh ngoperasi jantung gitu. Jaga sembuh bawa golok, pengen nebang pohon kan. Gitu. Dan saya lihat narasi macam apa yang Anda katakan. Jadi menurut saya pembahasan masalah seperti ini seharusnya Anda mengambil sebuah kesimpulan, jangan narasi-narasi yang Anda bangun. Jadi bilang nggak nyambung segala macam. Jadi seakan-akan Anda masih berkilah bahwa apa yang menjadi dokumen daripada kalangan Ba'alawi yang mana katanya itu adalah sudah sahih, Anda pertahankan tanpa harus diganggu gugat. Loh, ini kan penelitian yang harus perlu kita ketahui prosesnya. Jadi Anda ini sudah memberikan suatu bantahan di mana kita tidak boleh
mengkritisi dari apa yang sudah menjadi kesepakatan. Itu poin Anda yang Anda maksud. Jadi tanpa Anda melihat dari unsur latar belakang itu ada apa dan mengapa, itu tidak Anda ketahui. Hingga permasalahan ini sekarang muncul di permukaan yang ramai menjadi perbincangan. Ya, oke, kita lanjut. Apa kesamaannya? Di antaranya standar ganda, tidak ada fairness ya, kejujuran ilmiah. Kemudian cenderung apa istilahnya? Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi mengimani atau menggunakan ilmu nasab sebagian tapi mengingkari sebagian. Ini kan nggak kafah. Kemudian yang paling parah itu dia pakai konsepnya deduksi ya. Deduksi itu kan berarti dia punya kesimpulan dulu, maka dia cari dalil, bukan pola induksi yang mana dia mencari meneliti semua dalil, kaedah dan segala hal yang terkait baru istinbat gitu. Nah, ini yang ya oke. Jadi seperti itu ya yang beliau katakan, bahwa Kiai Imad ini membuat suatu kajian ilmiah di mana beliau ini sudah mengambil satu kesimpulan, padahal yang kita ketahui bahwa itu adalah melalui proses di mana beliau mengajukan ketandatanyaan beliau itu kepada publik, memverifikasi bahwa benarkah dari Ba'alawi ini benar-benar tersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai saat ini itu memang belum terbantahkan. Beliau sebelum ada statement bahwa mayoritas orang-orang yang mengkaji daripada kajian ilmiah Kiai Imad ini bersepakat, mereka memutuskan bahwa nasab Ba'alawi itu batal, tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum menyimpulkan. Justru kesimpulan itu kita tunggu bagaimana klarifikasi dari klien Ba'alawi. Jadi menurut saya Anda terlalu muhibbin ya. Anda sudah terlalu mencintai yang katanya zuriyah, terus Anda hanya mengandalkan narasi, tidak ada referensi, hanya pola pikir Anda menggiring opini, seolah-olah opini Anda itu mewakili daripada pembantahan dari tesis Kiai Imaduddin. Luar biasa, yuk kita simak. Yang jadi masalah, contoh kan Syekh Albani itu kan idza ajabahul hadits sahah wa idza lam yu'jibhu dha'afa. Kalau hadis itu sesuai dengan pendapatnya dia sahihkan, kalau nggak sesuai dia dhaifkan. Ini kan muskilah. Bahkan ada satu hadis dengan redaksi yang sama, riwayat yang sama, katanya gini, hadis ini setengahnya sahih, setengahnya dhaif. Ini kan bermasalah sekali gitu. Jadi ya termasuk luar biasa bagi saya ketika Anda menyamakan karakter dari Kiai Imad ini sama dengan Albani. Ya, Anda sudah mengklaim seseorang ya bahwa karakter dari Kiai Imad ini sama dengan Albani. Luar biasa. Sebagaimana di tengah-tengah kita menjadi kontroversial antara keyakinan yang dibentuk oleh Albani di tengah-tengah kalangan kita, dan Anda membandingkan Kiai Imad ini dengan Albani. Luar biasa. Jadi dan nggak pernah ada gitu. Nah itu mungkin ya. Jadi dan saya disclaimer itu video terbarunya Gus Zaini itu yang mengkiaskan Kiai Imaduddin dan Albani itu murni dari kata-kata saya, tapi beliau belum ngasih royalti itu. Luar biasa. Jadi hujung-hujungnya royalti ya. Luar biasa tuh, bagus. Ya, bagi saya itu terserah bagaimana Anda mau berstatement seperti apa. Tapi menurut saya Anda sama sekali hadir itu bukan mempercerah, memberikan suatu fakta ilmiah, menggunakan referensi-referensi ilmiah
yang menunjukkan kapasitas kualitas Anda sebagaimana Anda adalah orang yang terdidik. Bukan hanya mengandalkan argumen, narasi. Dan terakhir yaitu tadi, tak lepas dari duniawi, ya tunggu saja mudah-mudahan apa yang Anda harapkan dari royalti dari Gus Zaini ya bisa terrealisasi. Oke, terima kasih. Menurut saya, Kang Bagus, jadi saya ini mewakili dari orang-orang yang awam, fakir akan ilmu, tidak banyak membedah tentang banyaknya kitab. Jadi kami, orang-orang awam ini berharap bahwa ada satu keyakinan yang ditanamkan bahwa itu benar adanya. Percaya bisa saja, boleh-boleh saja kita percaya. Akan tetapi untuk menunjukkan hakul yakin itu harus ada pembuktian, harus ada penelitian. Di mana bisa kita dapat dengan banyaknya referensi, dengan mengajukan dalil, dengan mengajukan data, fakta ilmiah, dan sebagainya. Jadi saya sayangkan ketika Anda hadir cuma berargumentasi, bernarasi, yang mana menurut saya sudah pasaran. Terlebih Anda condong betul bahwa Anda di sini sudah jelas Kesultanan Banten ini berpihak dengan kalangan Bani Alawi. Jadi ini permasalahan-permasalahan serius yang tidak bisa kita anggap sepele dan ringan. Kita perlu orang-orang pemikir, perlu orang-orang yang meneliti, perlu orang-orang yang jujur mengungkapkan suatu fakta. Jadi kalau hanya narasi argumen yang kita bangun tanpa menunjukkan dalil, referensi, fakta, saya rasa pandangan apa gitu kan? Ya kan sudah jelas bahwa tesis daripada Ki Imad itu adalah ilmiah. Jadi saya sayangkan betul. Mengapa saya katakan ini adalah permasalahan serius? Karena ini menyangkut mengenai baginda Rasulullah SAW. Jadi ini bukan permasalahan hanya di Indonesia saja. Sebetulnya kalau sudah menyangkut permasalahan ini dunia internasional. Hanya saja kebetulan kalangan Bani Alawi ini mayoritas ada di Indonesia. Makanya permasalahan ini tidak bisa ringan. Harus betul-betul. Bahkan saya pun meragukan kalau ini hanya bisa kita nisbatkan atau bisa kita putuskan melalui sidang lokal, sidang nasional, baik itu di kalangan Nahdlatul Ulama, melalui PBNU dan sebagainya. Karena ini internasional. Jadi harus kita membutuhkan orang-orang yang betul-betul ahli, orang-orang yang betul-betul mengerti, terlebih asal dari apa yang kita bahas, ini adalah bukan negara Indonesia, melainkan luar negeri. Jadi, begitu Kang Bagus. Berikanlah suatu pendapat yang ilmiah, mengajukan dalil referensi yang terperinci. Ketika Anda berbicara di publik, yang mendengarkan Anda ini banyak kalangan, baik awam, bahkan di sini orang cendekiawan, orang-orang yang berilmu, para tokoh, para kiai, para ulama ya, yang menyimak apa yang Anda sampaikan. Dan ini juga yang menjadi permasalahan. Sekarang terpisah, tercerai-berai para tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita yang ada. Ada yang condong pada Ba'alawi, ada juga sebagian yang mendukung tesis Kiai Imad. Maka pandangan saya sebagai orang yang awam, ini menunggu kepastian daripada Bani Alawiyin. Yang mana sanggupkah mereka membantah dari tesis yang diajukan oleh Kiai Imaduddin. Sementara ini kan yang berargumen kan justru bukan orang-orang yang betul-betul ilmiah. Ngaji dari dalam intern keluarga Bani Alawi ya, tetapi keluarga Bani Alawi ini menggunakan orang-orang luar, orang-orang pribumi, orang-orang yang terdidik di pesantren, bahkan pesantren lokal Indonesia. Seperti Gus Zaini, Kiai Idrus, Kiai Ustadz Wafi, dan sebagainya kan. Mengapa bukan mereka yang ngotot? Padahal itu urusan rumah tangga Bani Alawiyin. Apakah mereka tidak punya orang yang ahli kitab, hingga harus memakai orang yang dari luar? Jadi saya berpikir gamang tentang masalah ini. Selaku orang awam itu bagaimana kita akan mencetuskan suatu keyakinan kalau mereka tidak mampu menjawabnya. Jadi kepuasan itu hanya bisa didapat ketika yang bersangkutan bisa mematahkan argumen apa yang diajukan oleh Kiai Imad. Oke lah, tidak masalah ada bantuan dari pihak lain. Tetapi yang jelas, jangan pelintir sana, pelintir sini. Dan yang kedua, saya meyakini bahwa ulama, tokoh, Gus, Kiai yang masih bersikukuh membela daripada Alawiyin. Ini saya orang awam mempunyai pandangan bahwa masih banyak asap kewuh. Rasa nggak enak. Seakan-akan mengkhianati, seakan-akan menyakiti. Jadi bukan mengungkap sebuah fakta. Jadi fakta itu dianggap tidak penting. Sejarah itu dianggap, ya sudahlah, tidak usah dikaji kan. Istilahnya seperti itu. Adapun orang-orang yang membelot, masih kekeh tentang membela tesis Kiai Imad, ini adalah orang-orang
yang mana mereka mempunyai banyak latar belakang. Satu di antaranya mungkin mereka korban dari para habaib. Banyak kan berita-beritanya, pemalakan dan sebagainya, minta mahar dan sebagainya. Mungkin kalian yang membela itu belum jadi korban. Itu yang ada di benak pemikiran kami orang-orang awam. Jadi akan sangat membingungkan. Jadi mudah-mudahan tentu untuk ke depan harapan saya Anda membuat satu statement yang berdasarkan ilmiah, dalil, data dan fakta. Ya. Jadi kalau Anda punya bukti, tunjukkan. Kalau Anda punya data, buktikan. Jadi bukan hanya argumen-argumen receh, bukan sekedar narasi-narasi pasaran yang Anda gunakan, tetapi tunjukkan bahwa Anda punya kualitas. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.